Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. MOP Lovers kembali menemani malam Jumat kalian di Kakak Beradik Podcast Horror. Malam hari ini perlu diinformasikan kepada kalian semua bahwa sebelum proses syuting, seluruh tim sudah melakukan swab antigen dan puji syukur hasilnya non reaktif. Maka dari itu teman-teman semua, kita boleh buka maskernya hanya untuk kepentingan syuting ya. Oke. Ya nyangkut. Bisa. Oke, malam hari ini bersama Frisly, ada Kenta, Vito, dan Inces. Ini udah mulai belum sih? Udah ya. Udah mulai. Udah merindingnya dari tadi ya. Karena kita lagi ada di sebuah lokasi yang sudah 10 tahun tidak diisi. 10 tahun beneran? 10 tahun. Kemana orangnya? Katanya sih dulu di sini karena pindah lokasi dan harusnya lokasi ini berganti nama. Ini tuh sekolah. Harusnya sekolah ini dipindahkan dan berganti nama menjadi nama baru. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya nggak dipakai lagi. Ada beberapa gangguan-gangguan yang datangnya dari lokasi ini. Katanya ada seorang Jangan gitu dong. Apa namanya? Jangan so ngagetin Aku tuh kaget sama Ada teriakan. siapa? Iya. Masa aku kan Frisly di Kaget tengah-tengah deh. dua laki-laki. Angkel teriak, Kak Kenta teriak, sudurnya kenceng tuh. Iya, maaf. Ya, ya iya maaf. Ngikutin kita. Jangan begitu dong, baru mulai deh. Jangan colek-colek dulu nanti aja. Aduh. Tangan di atas deh Vito daripada Nah, bener. fitnah. Iya. Fitnah tadi kawinin loh. Oke, 10 tahun katanya ada satu kejadian di mana di lantai 4 ada seorang siswi yang bunuh diri. Allah. Lantai Dari 4. di mana? lantai 4. Lantai 4. Ada lantai 4 Di atas ya, Mas? kita ya? Oh. Di atas kita. Di sini. Aduh, takut Enggak apa-apa. Jatuhnya di sini berarti. Kenta yang ditunjuk. Oh iya. Aduh. Mengenai bunuh diri. Sekarang juga lagi banyak banget, mohon maaf kalau kita sedikit cerita ya, di Instagram tuh nggak tahu kenapa, apa karena memang di era digital kabarnya jadi semakin cepat menyebar atau memang lagi musim bunuh diri. Aku udah merinding Lihat kan tuh. yang Iya. banyak banget mulai dari gedung, hotel dan lain-lain sebagainya. Tadi kamu ngomong apa? Enggak, kayak musim, orang mah musim durian, rambutan, bukan musim bunuh diri. Nah ini yang aku lagi pertanyain. Kita mungkin boleh sambil pakai headphone ya? Ini pasti nanti ada yang mau ngobrol sama Inces, aku yakin. Jangan sekarang dong. Ngobrolnya bahas nggak Karena seru terakhir banget nih aja. kalau udah pakai, coba deh. Kan. Kok suaranya kayak semakin dalam gitu sih. Jess, Iya. mendesah ya dia. Agak takut loh ini. Yang tadi kayak aku bilang, apa karena mungkin di era digital, jadi ketika ada satu kejadian lebih cepat menyebar, atau memang belakangan ini lagi marak banget nih kejadian bunuh diri. Mohon maaf kalau dibahas sedikit, waktu itu di Bali sempat ada yang lompat dari atas hotel, seorang Iya. perempuan. Ada lagi kemarin dari hotel juga calon pengantin. Kemudian ada lagi anak yang dibunuh oleh ibunya. Nah, kalau misalkan kita ngebahas tentang bunuh diri, sudah pasti arwahnya gentayangan atau enggak, Cis? Enggak. Kalau dari penglihatan Frisly ya, orang yang sudah meninggal itu memang sudah tidak ada urusan, sekalipun dia meninggal dengan keadaan tidak layak. Jadi memang tidak ada tuh yang namanya arwah gentayangan, tapi akan ada. Terus Jadi- yang gentengan apa? Jadi masing-masing orang itu kan pasti ada yang Bau melati, ngejagain. bau melati. Aku nyiumnya kayak bau melati. dupa. Menyan. Bukan. Iya sama, aku nyium kayak bau menyan. Menyan. Mati. Menyan. Bau Masa bunga. sih? Bau bunga. Kamu pakai parfum nenek kamu ya? Enggak. Enggak ya? Pakai. Oh ya Allah. Udah mulai cocok ya. Chemistry-nya Enggak, dapat. ini bau melati loh ini loh. Menyan apa melati sih? Iya, Kata biarin. masih kecium enggak? Oke, dilanjut ya.
mereka sudah selesai urusannya di dunia ini. Iya, karena gini, masing-masing orang itu kan pasti ada yang ngejagain, masing-masing kita ada yang jagain selain Tuhan ya. Ya. Pasti akan ada jin yang mengikuti kita dari kita lahir sampai nanti kita meninggal. Teman-teman yang lagi nonton sekarang juga pasti ada yang jagain kalian. Nah, ketika orang itu tidak ada, jin itu akan merekam semua kejadian dan meniru kita semirip mungkin. Oke, jin dan jun gitu ada kan? Itu beda. Oh beda. Beda. Tetap positif. Kan belum kenalan, nanti kita aja kenalan. Astagfirullahaladzim. Terus kalau misalnya dia meninggal dengan keadaan yang tidak layak, mungkin misalnya amit-amit keadaannya itu dia sebelum dibunuh dia berpikir kalau oh ini pembunuhnya, dia udah tahu. Artinya dia nggak akan tenang sampai pembunuhnya ini ketangkep atau apa. Misalnya itu ada di pikiran dia, atau dia tidak akan tenang kecuali keluarganya tahu kalau dia sudah meninggal. Yeah. Nah itu pesan itu akan tersampaikan ke si jin yang menemani kita, dan jin itu yang akan berusaha untuk menyampaikan atau menjadi sebuah bentuk untuk menyampaikan sesuatu gitu sih. Jadi kalaupun ada orang yang meninggal karena dibunuh bla bla bla, itu pasti ada jin yang meniru dia dan menceritakan tentang kejadian itu gitu. Itu dia penjelasan versi Frisley. Tapi kita Iya. coba nanti ceritain pengalaman kita ya tentang adanya orang yang bunuh diri ataupun meninggal secara penasaran. Ya. Banyak banget. Aku duluan cerita. Di komplek rumahku di Bekasi, ada dulunya dia ini bisa dibilang pemuka agama lah. Dan mohon maaf kalau memang keluarganya nonton dan merasa, tapi ibu ini ketika meninggal dia punya banyak hutang. Ternyata diam-diam dia tuh meninggalkan hutang di aduh, ada orang Bekasi nggak sih, tahu nggak, Bang Keliling Oh, iya, yang tahu. minjemnya Orang Bekasi. sejuta. Oh, Kosipa ada di kampung aku namanya, yang dikasih kayak tagihan kedua celak dikasih warna kuning, brek, robek Iya, gitu iya, ya. iya, Iya, yang pakai kupon. Soalnya aku sering ngalamin dulu. Sama Cas. Minjemnya sejuta sebulan. Kok nggak lunas-lunas gitu ya? Iya, kok nggak lunas-lunas, sehari 35.000 dicicilnya. Bener, iya. Kalau udah bayar kan dikasih tuh robekannya kayak karcis. Iya, kayak karcis. Itu harus disimpan, kalau ntar hilang-hilang ntar kita bisa kok udah bayar kok enggak, mana itunya, tadi Iya. harus disimpan. Oke, bukti gitu ya. Iya, kita iya. bayar. Kayak tabungan sebenarnya. Kita ngambil di awal, nanti tiap bulan kita store lah ke dia dengan bukti bayarnya tuh si karcis Iya, yang dirobek itu. bener. Ternyata banyak. Sama Bang Keliling ini tuh banyak banget. Jumlahnya tuh puluhan juta. Sampai ada beredar kabar dia itu datang ke rumah sahabatnya pagi-pagi setelah jam 3 malam. Ada bunyi gitu. Ada bunyi ketukan 3 kali. Aduh, jadi yang ketuk-ketukan parno aku kalau ketok-ketok pintu gitu. Enggak, tapi emang benar kayak begitu, Jas. Nah, satu waktu aku pernah pulang syuting jam 3:30, pulang sama Ciripka, terus ngelihat ada kaki jalan menggunakan kayak daster gitu, daster. Nggak mau dengar. Daster batik gitu, pakai sendal jepit, jalan. Tapi sampai 4 langkah dia hilang. Nah, akhirnya beritanya makin marak nih. Astagfirullahaladzim. Oh, ternyata si ibu ini kayak minta tolong, pengen minta maaf ke orang-orang yang masih dihutangin, sama mungkin kayak memberikan tanda ke keluarganya kalau ada kewajiban yang harus diselesaikan. Itu dia. Nah, itu pengalamanku. Kalau Encas dulu, Encas. Oh, aku dulu ada juga di kampung. Jadi waktu itu ada ibu lagi apa namanya? Lagi Hamil. Tiba-tiba ketabrak itu, terus dia tuh kayak dikubur sama Apa ini? Ada suara. Ini kita doang yang denger apa semuanya? Tim juga denger. Iya, ada yang ketawa di belakang sana, Cek. nggak mau, nggak Teriak. suka, takut. Aku dengernya bukan ketawa, kayak nafas. Iya, aku Ya, teriak. gitu. Gitu. Ada yang ketawa di belakang sana tapi. Ada yang gitu. Gak dengar. Enggak sih, maksudnya Iya sama, aku juga dengar itu kalau nafas. kayak orang habis sikat gigi lah barusan. Itu mungkin perkenalan buat Inces. Jangan dong. Dan itu mungkin yang dibilang kalau sifat dari jin itu menduplikasi dari apa yang kita pikirkan. Kita belum tahu mungkin ceritanya Incas apa, tapi ketika sudah ada di kapal Incas, mereka yang ada di sini tuh Berupaya mencoba. untuk menyampaikan. Terus? Iya. Jadi ada, aku nggak usah nyebutin namanya karena benar-benar takut banget, horor banget. Jadi dia itu kayak di tempat aku tuh kayak tinggal di satu tempat. Jadi kalau aku ngaji tuh dia tuh ada pohon rambutan gitu. Terus dia tuh kayak selalu, bukan aku tuh selalu kayak nunjukin bahwa
mungkin dia sedih kali ya, maksudnya dalam kondisi lagi hamil terus tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan kecelakaan, terus orang itu nggak bertanggung jawab. Terus itu benar-benar kisahnya tuh itu sampai berpuluh-puluh tahun, sampai aku SMA aja masih legenda gitu loh. Jadi kalau setiap lewat jalan itu tuh dia selalu kayak nampakin wujudnya gitu loh, dan terkenal banget namanya. Jadi aku nggak mau sebutin. Jess, ketika dia meninggal anaknya nggak dikeluarin ya? 7 bulan. Kayaknya sih. Kayaknya. Aku males pegangan tangan sama Cicis. Kamu yang megang dia yang males. Gimana itu? Ya soalnya Kelihatan ya? iya kegambar banget kejadiannya. Karena itu kayak tabrak lari gitu kan. Iya. Dia nggak mau, terus dia kayak masih Mm-mm. nampakin diri dan nangis. Mm-mm. Karena Dan sering ada, pokoknya setiap kita lewat pohon itu selalu ada orang nangis, kayak ada orang minta tolong gitu. Cis, Sampai sekarang. bener nggak Sampai kayak sekarang. kayaknya ya meninggalnya tuh nggak langsung gitu, Masih bisa ditolong. tapi tidak tertolong. Iya, sebenarnya masih bisa ditolong. Bukan yang meninggal. Iya. Meninggal di Iya, tempat nggak gitu. langsung meninggal di tempat. Karena waktu itu posisinya di kampung aku kan jauh banget ke rumah sakit. Jadi kalau misalkan kayak kalau misalkan kita ini ketabrak nih, jebret gitu ya kan, terus bawa ke rumah sakit itu tuh jauh banget, kayak menempuh, waktu itu jalannya tuh masih jelek banget, bisa kayak hampir 5-6 jaman gitu. Jadi kayak menurut orang-orang itu mungkin kayak ya udahlah, pada rumah sakit juga pasti jalan akan meninggal gitu kan. Akhirnya ada upaya nggak dari keluarga mungkin atau keturunan saudara yang Akhirnya kita menyempurnakan lah akhirnya untuk kita waktu itu kepergian. kalau nggak salah tuh kayak nyari si korban tabrak larinya itu, terus dia suruh minta maaf kalau nggak salah waktu itu. Pelakunya maksudnya. Pelakunya. Heeh. Habis itu udah nggak ada lagi, terus pohon rambutannya tuh udah Ditebang. udah ditebang, udah nggak ada sekarang. Oke. Ini juga dulu pernah menjadi satu legenda mengenai tragedi Bintaro, kecelakaan kereta Bintaro ya. Itu serem banget ya. Aku pernah kesana sekali. Aku juga pernah kesana. Aku nggak sekali. kuat sih, karena kayak mereka tuh mencelakai gitu kadang-kadang. Ya jinnya, bukan korbannya. Karena dulu katanya ketika ada banyak darah di sana, darahnya tuh ada yang ngusilin, Pakai jeruk. ada yang lewat di situ. Dia putih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan dong. Ini di sini, Cis. Cis. Kok lewat-lewat aja sih, nggak Nggak permisi. lihat. Lewat apa? Nggak lihat. Allah. Tuh di tiang itu tuh, jalan ke lihat. sana. Enggak. Nggak lihat aku. Astagfirullahaladzim. Ya, itu dia kayak darahnya tuh ditetesin jeruk nipis. Ya. Karena waktu aku datang ke sana, salah satunya sempat komunikasi ke badan Frisley gitu. Terus dia nyeritain kejadiannya. Padahal aku bukan di titik kecelakaan kan, di sekitar relnya itu, tapi ada yang masuk dan dia nyampein katanya kenapa pada saat kejadian malah banyak yang sengaja buat naruhin jeruk. Itu di buat bekas- kenapa ya? Kalau katanya sih ya, yang aku pernah dengar tuh katanya biar dianya tuh nyampein pesen ke keluarga gitu-gitu, jadi biar nggak langsung pergi. Tapi nggak ngerti sih, itu kepercayaan orang Padahal dulu. akhirnya malah bisa memberikan kesempatan buat jin-jin gitu ya untuk bisa meniru mereka seperti rintihan jadinya. Iya. Karena kayak bayangin kita luka terus kena sesuatu yang sifatnya Sakit asam kan kan? perih ya. Perih banget. Kayak aku menangis gak sih gitu kan? Wah. Membayangkan. Betapa sedihnya hati ini gitu. Sito, ada cerita tentang meninggal karena bunuh diri atau arwah penasaran? Ada. Sebenarnya baru-baru kayak bulan lalu ya. Oh. Kalau Kak Jordi tahu daerah Bekasi juga nih. Itu bener, kalau nggak percaya di searching aja, daerah Bekasi baru-baru bulan lalu itu ada yang bergantung diri di pinggir jalan, bahkan kan kayak jalan dua arah tuh. Di tengah-tengahnya itu ada pohon rindang. Di situ bunuh diri, itu daerahnya PUP namanya. Ada suara ya? Anak kecil. Iya. Anak kecil. Kuk gitu. Gitu. Kayak iya. Kayak kucing kejepit. Kucing kejepit. Cis, yang muncul dari situ kepala bukan cicis? Iya, dari tadi aku tuh jadi benaran. kayak kepala badannya ada. Badannya ada, tapi kepalanya dibiarin apa ini? Menggelinding. Aku cuma Tapi kayak perempuan bukan laki-laki. nggak tahu. Rambutnya Aku panjang. lihat, ya kirain apa, nggak taunya kepala. Oh. Ya, tuh lorong situ emang serem sih banget. Tapi lorongnya emang serem banget. Oke. Iya, jadi daerah Pondok Cowok dan cewek. Kenapa? Cowok atau cewek? Cowok. Daerah Pondok Ungu Permai
Di situ dia gantung diri dan sampai saat ini masih penasaran. Jadi setiap malam itu pasti orang-orang situ pasti ngeliat. Digangguin. Dalam bentuk ya sebenarnya macam-macam, ada cewek juga, kadang ada Masih pakai tali maksudnya atau iya gimana? iya iya, kadang masih kegantung gitu. Kadang ada orang yang sampai di situ pun terjadi kecelakaan, sering terjadi kecelakaan. Sampai saat ini loh. Karena baru-baru ini. Baru ya. Jadi kan kalau pas orang ngeliat itu nggak fokus gitu kan. Kalau 1 bulan yang lalu itu kan berarti kurang lebih belum 40 hari ya. Iya. Karena Allah. Astagfirullahaladzim. Kok begitu suaranya? Siapa? Jangan banyak ngobrol dong. Sorry. Ini cowok ya? Sumpah. Ini yang pengen aku kasih tahu juga buat teman-teman Ini ada yang semua lewat. sama semua MOP lovers. Ini yang dinamakan setan, jin, apapun itu namanya. Jadi kita belum tentu tahu ini tuh dari penunggu sini yang sebenarnya atau bukan. Sumpah merinding loh. Aku Tadi tuh lihat. Encas cerita perempuan, yang lewat perempuan, suaranya perempuan. Sekarang Vito tadi baru ditanya, cowok apa cewek? Cowok. Ini kita semua nih lagi satu frekuensi, ngebayangin ada cowok gantung diri, penasaran, tiba-tiba suaranya cowok. Jangan dong, udah dong. Padahal belum tentu yang Say. dari sana ke sini gitu kan? Ini kita masih ngebahas lagi. Masih. Allah. Ada nasi padang nggak sih? Sambil makan enak kali ya. Kan acara horor bukan acara ulta. Bener-bener. Allah. Itu sih, itu aja tadi pengalaman. Tadi Cici sebelum selesai ceritanya. Iya, kalau misalnya memang kurang lebih belum sampai 40 hari, biasanya karena aku pernah ketemu sama orang yang meninggal, bahkan saudaraku sendiri meninggal di depan mataku. Aku ngelihat saudaraku, tapi dengan maksudnya misalnya waktu saudara Frisman meninggal itu dalam keadaan sakit kan, udah kurus, udah apa, tapi aku ngelihat sosok saudaraku tuh dengan keadaan yang sehat, bugar, dan dia nggak komunikasi sama aku. Dan aku yakin kalau dia tidak melihat aku, tapi aku ngelihat dia tuh keliling ke orang-orang terdekatnya. Dia nyamperin anaknya, dia di samping mamanya, ibaratnya kayak gitu loh. Kayak setahu aku kalau belum 40 hari, mereka tuh masih ada waktu untuk nyamperin keluarga atau orang terdekatnya gitu. Jadi kalau misalnya kejadian itu masih 1 bulan, aku yakin sih masih banyak banget jin yang berusaha untuk menjadi dia dan seolah-olah tuh mau menyampaikan. Karena kan orang pasti nanya-nanya, ih kenapa gantung dirinya, pasti pada nyari tahu gitu kan, usil. Nah itu cara jin untuk menyampaikan ceritanya. Kenapa kok langsung pada nyamperin? Cinta, ada pengalaman mengenai arwah penasaran karena bunuh Kedengeran diri? nggak sih ada anak nangis gitu? Enggak. Aku dengerin suara ondel-ondel. Iya, ada suara. Ya kan, aku tuh hafal banget. Iya. Suara ondel. Ya kamu ngefans banget. Jadi aku ini sekolah aku SMP itu bentuknya kayak gini, tapi ada rooftop. Oke. Aku bukan sama aku ya. Jadi dulu pernah bunuh diri dari rooftop dari sini ya, jatuh dari situ. Orang di sekolah. Orang sekolah di situ karena dibully. Dibully. Di Jepang. Di Jepang. Terus habis itu nggak tahu ya. Katanya ada yang panggil. Jadi bukan ganggu. Jadi kalau yang ada yang dibully, orang yang dibully dipanggil, dia yang panggil. Dipanggil ke atas. Untuk bunuh diri juga. Dia ajak bunuh diri gitu. Ngerti. Dendam ya? Iya, Ya maksudnya ibaratnya karena dia udah jatuh, terus dia gentayangan ngajakin orang yang ngebunuhnya Iya. itu untuk loncat juga, sama kayak apa yang Iya. dilakuin sama dia. Jadi akhirnya udah tutup. Jadi waktu aku SMP itu gak bisa masuk. Dia udah Ditutup? tutup. Jadi ini guling-guling pakai kunci itu gak bisa masuk. Di tempat itu, Iya. tempat dimana dia Iya loncat. betul. Jadi ini beneran bahaya gitu. Jadi bukan ganggu ya, ajak bunuh diri gitu. Lebih parah berarti. Kalau kita kan tadi cuma lihat penampakan, dengar suaranya. Kalau yang di Kakente itu mereka mengajak untuk apa? Apa? Suara Enggak. Suara apa? Sama wanginya nggak berhenti ya? Ada yang teriak, "Oh!" Iya kan? Anak kecil, Ada yang teriak minta anak tolong kecil. gitu kayak Tolong. bukan, tapi teriak gitu. Enggak juga. Ya aku lagi kenapa kok aku nggak ngelihat nggak denger sih? dengar.
Ini wanginya tuh makin santan ya. Iya. Uangnya apa ya? Dupa. Bunga kayak kemenyan, benar kata Iya. Inces. Oke. Oke. Mungkin karena kita udah terlalu banyak ngobrolin. Allahu Akbar. Ada yang jatuh. Di atas. Dari atas. Pelan-pelan. Pakai infrared dong. Kamu berani emang? Berani? Coba. Nggak tahu lagi berani aja. Kang Yana. Curang. Pakai backup. Bukannya dari belakang kita sini ya? Bawah. Ini aja. Hati-hati. Iya ada yang lari barusan. Kan kita naik ada yang lari. Pakai teman-teman lokal bukan? Nggak tahu, aku cuma ngeliat laki-laki. Iya. Tapi laki-laki. Bener-bener lari, bayangannya hitam. Cis, aku ngecek di situ ya. Diterusin ngobrol, aku sambil lihat. Kang Yana tunggu. Lu gelap liatin ke orang, jangan ke jalan ke orang. Nah, turunin solerin. Kang Yana. Kasih tolong. Selamat malam. Selamat malam. Kamu tadi pengen ngobrolnya baik-baik. Diam. Atau juga di lokasi. Siapa kamu? Siapa? Pengen cari cerita. Kenapa tiba-tiba masuk? Mau ngomong apa? Ada kaca, awas. Ada kaca. Hah? Apa? Tolong. Kenapa? Tolong kenapa? Aku diperkosa di sini. Iya. Sudah ketangkap belum pelakunya? Jangan bohong kamu. Kamu jin nih, yang nyerupain nih. Kamu ngelabuin kita ya? Hah? Mau ngelabuin kita ya? Ngapain? Mau bilang apa? Ada suara ada suara. Tapi yang ingat gak tadi kita naik diikuti. Bisa berdiri kayak ini tangannya, awas. Ini Itu kan katanya dari belakang. kita berdiri. Tangannya, awas. Ini kacanya ada banyak di sini. Bisikin aja. Mundur dikit ya. Kayana. Air putih ada. Sumpah aku langsung stop ini. Jangan ini. Fokus. Dia nyari badan-badan. Nyari badan-badan yang lemah. Aman kan? Ganti. Iya kayak tadi pura-pura sama mungkin kita kan tadi lagi nyeritain tuh tentang orang yang meninggal dan penasaran. Jadi dia mau bilang kalau dia tuh korban pemerkosaan dan dia penasaran gitu. Padahal mungkin
sebenarnya dia sangat sosok juga di sekitar sini karena yang aku lihat sih lebih bahaya makhluk di sekitar kita di sekitar tempat ini ya daripada makhluk dari si gedung ini sendiri. Mungkin aku bahas bawahnya karena Iya. sekitar gedung ini tuh ada apa? Ada apa? Ada waduk. Waduk itu danau. Danau buatan ya waduk. Pantesan jadi tadi aku di parkiran ini bener-bener jelas banget di parkiran mobil pakai sepatu aku ngeliat siluman ular. Aku lihat jelas banget siluman ular gede banget. Tapi aku mikir kayak dari mana siluman ular kan kita ke Dia di sana di belakang itu bakal serem banget kalau mereka berlari di tangga ya. Tapi aku sama Mas nih gimana? Yuk kita Jadi coba kan balik mereka lagi Kang, di atas tadi tuh emang pas begitu naik, jadi ternyata aku tuh ngeliat ada yang lari, tapi ternyata bukan di balik tembok ini nih. Aku pikir di genteng, taunya nggak ada, bukan genteng, berarti dia kayak terbang melayang lari gitu. Nah pas naik ke atas, Kang Yana tiba-tiba tadi udah kebiasaannya dia nih kalau udah mulai lari sendiri, nahan, masuk. Gue teriak aja tolong, orang gue sendirian di atas, takut ke bawah. Emang gimana Kang Yana di atas tadi? Nih diceritain ya sama Kang Yana Iya. sekarang. Waktu Angkal sama Kang Yana naik ke atas itu, Angkal lihat yang terbang itu kan, dia balik lagi Kak. Kepanggil? Iya, pas waktu yang mau masuk dia udah nabrak dari belakang. Itu sosok perempuan. Kok sedih sih Kang? Kang Yana, Ayana, Kang Yana kurang. kenapa? Kang Yana, Ayana, coba cerioskan kunaon eta tanggal jadi sedikit tuh. Dia diperkosa Kak, sama 5 orang di sini. Gusti, nu agung ya Allah. Dia lari, sampai bunuh diri sebelah sini. Dia tuh diperkosanya masih sekolah gitu. Iya. Setelah ada sekolah ini atau sebelum ada sekolah ini ya Priscil? Setelah ada sekolah ini Kak. Ya ada. Setelah ada sekolah ini? Iya. Berarti kejadiannya TKP-nya di sekolah ini? Iya. Dia perkosanya di lantai 4 di kamar di WC itu Kak. Wujudnya tuh seperti apa? Dia perempuan. Perempuan. Enggak. Maksudnya keadaannya Keadaannya gimana, Pak? hancur Keadaannya atau- enggak hancur. Dia cantik, tinggi, putih. Karunya tuh ih. Belaguk pisannya jelema eta ih. Dia minta tolong saya. Dia pengen apa itu? dilepaskan kali ya maksudnya dari Disempurnakan. tempat ini. Sempurnakan. jadi dia nih sebenarnya nggak mau bunuh diri gitu. Setelah pelakunya pergi, dia kan keadaan pingsan Kak. Dia baru sadar karena udah ternoda gitu, dia lah jatuh loncat. Capek juga kan? Sama 5 orang loh itu pasti gimana keadaannya ya? Mungkin dia secara psikis kan pasti maksudnya seorang perempuan gitu. Batinnya rusak Iya pasti pasti itu. mungkin atau yang perkosa dia juga orang yang dia tahu gitu loh Kak. Jadi pasti dia milih buat yaudah mendingan loncat, mendingan Kayak udah sesuatu yang gak nyangka iya. gitu kan? Kok lo bisa sih gituin gue gitu ya? Terus lo ngajak teman-teman lo juga gitu. Saya baca. Kesel loh. Kasihan. Iya. Kita terusin cerita lagi ya. Kang, nuhunnya kan? Iya. Boleh gabung sama Mas Ik Iya. sama Kang Muslim. Makasih Kang. Dipakai lagi teman-teman headphone-nya. Kalau tentang lokasi ini, jadi di sini memang katanya sering ada tangisan histeris seperti minta tolong Oh, katanya. Wow. oke. Dan yang tadi aku bilang di atas, di balik lokasi sekolah ini itu ada waduk, Waduh. ada sumber air. Di mana-mana kita selalu dapat lokasi yang kalau udah ada danau, dekat sungai, Pasti aliran ada aja air ya. tuh pasti apa ya? Rame gitu ya ibaratnya. Kenapa? Kamu kenapa? Kayak oke, terus di dalam sini kayak ada jari gitu. Jadi
megangin daun telinga aku, makanya aku kayak kan. Jangan dong. Jangan sampai. Ada suara cewek nggak sih? Ada anak-anak di depan kan, tapi bukan dari sini suaranya. Nah justru iya, jadi ngomongin tentang waduk ya kak, aku baru tahu kan. Terus pas Kak Jordi bilang waduk, aku tuh tadi pas di parkiran ngelihat siluman ular jelas banget, tapi aku masih mikir yang kenapa? Hah? Bukan dari sini, dari belakang. Kepala kali jatuh. Kayaknya, kepala yang tadi kan dijatuhin gitu. Tadi tuh aku pikir ada kayak ada yang ngegelundung aja gitu. Pas aku gini, ya rambut. Balik lagi langsung gitu. Tapi iya kalau anak kecil, aku juga dapat gambar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kepala, berarti kepala, beneran kepala. Bener kan? Gimana tuh suaranya? Apa di sini? Dari situ Sini. terus, dari belakang terus. Ini ada apa di sana? Jangan dilihat dulu kali ya nanti. Buat nanti dulu. Mau dilihat sekarang. Mereka berisikan nggak sih sama kita? Apa? Mereka terganggu nggak sih sama kita? Ya malah ini mungkin cara mereka Antara- buat ngusir kita sih. Antara terganggu atau mungkin memang pengen diceritakan karena mereka Kayak nunjukin gitu ya? mereka tahu ada orang yang bisa lihat, ada orang yang bisa dengar, ada orang yang bisa menceritakan, jadi mereka cari perhatian mungkin. Iya. Aduh, gimana nih Boleh, lemas? ada yang ngecek dulu aja. Takutnya ada tim di dalam ada yang jatuh atau apa. Kayak kemarin tiba-tiba udah nggak kondusif suasananya. Kita lagi udah mulai mau closing, salah satu tim kita kemasukan lompat dari lantai 2. Serius? Iya, terus kan Ya Allah. cedera. Kakinya keluar gini si tulangnya. Oke. Kalau yang tadi yang Kang Yana lihat, mungkin karena aku juga nggak lihat ya. Tapi pada saat di ruangan itu, bener kata Mas Ik itu, jadi banyak banget jin yang berusaha buat apa ya, jin tadi tuh mungkin narik perhatian kali ya. Mungkin dia tahu ada Mas Iqbal, Kang Yana, kaum muslim yang bisa buat dia masukin atau diajak buat berantem. Karena jelas banget sih kalau dari luar tuh aku ngerasa gangguannya kuat kak. Allah, ada yang muntah. Udah loh. Gak denger? Ya kayak orang kecekek kok barusan loh. Iya kayak orang Gak dicekek. denger ya? Oh my god, ini kenapa lagi? Kayak orang dicekek tadi. Kok gak denger ya? Aku dengar. Oke. Kita terusin dulu. Ada yang ngecek kan Mak ke belakang? Coba dicek dulu aja. Dibiasain kalau ada suara, dihitung timnya, dihitung siapa aja. Terus berapa banyak jumlah timnya, karena jangan sampai kayak kemarin kelolosan Toto Yovan naik lantai 2 lompat. Iya. Allah. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu deh. Karena emang Serem itu ya. udah mau closing. Kita lagi ngejelasin Toto ada yang loncat. Iya. Kita cerita tentang urban legend lagi. Urban legend mengenai sekolah yang serem. Dulunya katanya ini tuh sekolah menengah atas. Nah, setiap sekolah tuh kan punya cerita hantu yang lucu-lucu. Kalau dulu zaman ada telepon siapa tuh? Halo. Maaf. Iya. Astagfirullahaladzim. Terus kenapa? Kenapa? Patah. Kenapa Cice? Deb. Allahu Akbar. Maaf ya Allah. Itu bosan ketawa. Nggak soalnya. Gak apa-apa, aku juga pernah. Juru pernah. Ya. Mau keceplosan ketawa. Allah, begitu kamu ups gitu lagi. Soalnya kayak di film-film habis suara telepon terus jatuh gitu. Asli. Oke. Kaget loh barusan saya. Lumayan lah nafas dikit, supaya nggak terlalu Jangan terlalu kaku ya, relax ya. lemesin aja. Makasih loh. Aduh, terima kasih berat badan. Urban legend mengenai sekolah yang serem. Dulu waktu kecil ada 2 di daerahku yang paling top. Mungkin teman-teman semua sama yang seumuran, Mr. Gepeng.
Tahu nggak? Tahu. Ya, Dengar, tahu. Mister Gepeng. Aku Mr. tahu. Gepeng. Mister Gepeng. Aku nonton film. Sama nomor telepon tuyul, tau nggak? Yang kalau di telepon umum kita telepon ada suara Warna- tuyulnya. Iya. Yang dia nggak ngomong apa-apa. Enggak, yang ada suara anak kecil gitu. Kayaknya itu zaman dulu kita RBT deh. Cuma belum top RBT ringback tone. Bener. Iya nggak sih? Mungkin. Hmm. Tapi itu cerita lucunya. Cerita seremnya beneran ada waktu aku sekolah di SMP 25 di Bekasi. Waktu itu lagi persami, perkemahan Sabtu Minggu. Jadi dari Jumat sampai Minggu tuh nginep di sekolah. Ada satu malam kan namanya kakak kelas tuh ada bagian jaga ya. Aku dapat jam 11 sampai jam 1 malam lagi muter. Tiba-tiba aku ngelihat ada satu bayangan berdua nih, aku sama temanku. Ingat banget namanya Dito. Tok, ada yang berdiri. Udah diemin aja, antepin aja. Jadi dari kelas 1 kita jalan, dia pindah lagi ke kelas 2, jadi satu lorong itu tuh ada kayak 5 sama 4, 5 kelas. Kita jalan, bayangannya pindah, kita jalan, bayangannya pindah. Jadi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai lari gua sampai ujung. Akhirnya, karena kayak tok kok dia ngikutin ya hantunya ya. Serem ya. Nah, itu dia. Terus satu lagi pengalaman, teman sebangku aku lagi try out di kelas itu, lagi try out kan isi LJK ya. Tiba-tiba diam, terus tahu-tahu gitu muntah. Maaf agak jorok. Muntahin LJK sama soalnya. Akhirnya begitu dibawa ke UKS, guru BP-nya ngelihat. Guru BP cuma gini. "Oh, bawa ke empok aja gitu, bawa ke empok," kata dia gitu. Maksudnya? Bawa ke empok. Jadi ada empok yang dituakan di situ. Oh. Ada empok mie jualan Indomie mie tau nggak? Empok mie dibilangnya Oh iya, empok mie. tahu. Mie Pasti zaman dulu jual kan. mie-nya di Iya. gelas. Iya. Komi. Empok mie dibawa ke empok mie, udah coba dikerikin. Ah, ini mah kayak dulu mah ketempelan si Neng lo, kata dia gitu. Ah, Seneng itu siapa? Jadi katanya udah top di sekolah tuh. Udah terkenal banget ya. Udah terkenal. Dia berarti bintang kelas ya. Dulunya ketua OSIS kayaknya. Iya, kayaknya. Kalau Vito pernah nggak pengalaman horor di sekolah? Di sekolah pernah, Di Indo, di Jepang? di Indonesia. Dulu SMP sih. Tidak bisa dijelaskan SMP mana, tapi di toiletnya itu udah terkenal banget di situ. Apa yang Vito alamin? Dulu pas itu sih abis maghrib ya, setelah ekstrakurikuler, jadi ekskul futsal sampai bola sampai sore. Barang nama Inces dong ya. Inces juga ekskulnya dulu futsal kan? Aku futsal dulu kayak taekwondo gitu-gitu, pencak silat, iya. Juara kan eskulnya. Jadi pas pengen ke toilet ganti baju, tiba-tiba sama tuh kayak waktu itu bahas pocong itu ada putih kayak lemper gitulah pokoknya. Dari belakang kelihatan banget gitu. Lagi kayak kalau kita kan kalau lagi kayak pengen ngeliat sesuatu nggak ngeh gini, tiba-tiba itu apa ya? Pas balik lagi nggak ada. Kelihatan ujung sama ujung. Kelihatan. Oh. Perasaan Sebenarnya takut lemper ini biar hijau dia. biar di Ujung sama ini ujung aja. yang diputer. Sebenarnya udah Aku ada merinding. Aku ada tahu cerita sekolah juga. Gimana? Serem. Jadi dulu di kelas 6 aku tuh. Jadi ada murid. Jadi murid itu pernah pup gitu di sekolah. Terus mungkin karena anak-anak bocah kan nggak paham. Lu belum tahu bullying gitu kan, terus kayak dikatakannya, "Oh, dasar lu busiat." Busiat tuh kayak pup di celana gitu kan. Terus sampai suddenly dia tuh tiba-tiba kayak nggak sekolah lama dan nggak tahu kabarnya. Tiba-tiba kayak kalau misalnya kita nih kan kalau di kampung-kampung kan suka naruh buku di bawah tuh, besok biar nggak berat tasnya taruh tuh di kolong-kolong meja. Sama aku juga gitu kok. Tiba-tiba itu kayak apa namanya si itunya tuh, si bukunya kadang-kadang suka nggak ada, suka pindah-pindah Bukunya. iya. Makanya pokoknya si bangku yang pojok itu dia selalu nggak ada yang mau nempatin, Kursi kosong. kursi kosong. Pokoknya di space itu nggak ditaruh bangku. Oke. Serem. Sebelum ke Kenta, karena sekolah Jepang harusnya paling menarik ya. Bisa jadi. Kicis waktu sekolah. Yakin nanya aku. Kan aku mah ngalamin semuanya. Tapi kalau berbicara tentang urban legend di sekolah, jadi aku itu kan anaknya, ya nggak dulu sih. Dari dulu waktu lagi sekolah, ada katanya itu, pernah dengar juga nggak sih di Bandung tuh ada Nancy. Oh iya. Nancy. Ya, Nancy. Nah ya. kalau ini versi di Jakartanya, tapi laki-laki. Karena meninggalnya itu, jadi dia dikata-katain, tapi dia tuh nggak berani juga buat
ngadu sama orang tuanya karena orang tuanya galak banget. Terus akhirnya dia bunuh dirinya tuh nusukin matanya pakai pulpen, ditusuk, terus pakai jangka di sini terus. Siapa ini naik? Tolong Muslim, tolong Allah, astagfirullahaladzim. Ada yang tolongin dong. Mas Pur, tolongin. Mas Pur, Astagfirullah, dia kakinya lagi sakit. jangan dong. Naiknya Astagfirullahaladzim. dari mana? Dari lantai 2 bisa. Dari lantai 2, Mang, tolong Mang. Pelan-pelan. Kang Yana pelan-pelan juga. Kang Yana pelan-pelan. Kang Yana, ditenangin. Ada yang megang di bawah yuk, ada yang megang di bawah. Ada yang megang di bawah, ada yang nangkap. Kok angkat dari Ditenangin aja dia. Jangan dikeluarin dulu, ditenangin dulu, takutnya keluar dia lemes. Allah Akbar. Kang Yana, pelan-pelan Kang Yana. Oh, Kang Yana itu. Pelan-pelan ya, Kang Yana. Astagfirullahaladzim. Kenta mana? Aduh. Ke situ. Yang cowok di sini dong, Son, tolongin Son, sini Son. Nangkap Son. Takut jatuh Son, sini Son. Aduh Muslim. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ya, dia nyangkut. Ya, bentar. Angkat sendiri tuh. Temenin. Allahu Akbar, ada setan di mana? Kayak setan curi. Lagi angkat. Lari sendiri. Angkat sendiri dah. Astagfirullahaladzim. Masuk bah. Itu Jordi, hati-hati, awas Pak Jordi. Bisa. Itu beras dari kamar. Makin gampang kan ya orang mau ngapa-ngapain atasnya. Gimana nih? Pegangan atas, Kang. Pelan-pelan, Kang. Sadar, Kang. Kang Muslim dilawan. Ingat, pakai lagi sakit. Masa sih? Di sini. Dia sadar nggak lu? Kenapa udah sini kan? Pelan-pelan. Awas kakinya. Tangannya pegangin. Nah, minum dulu. Kang Yana juga jangan di pinggir situ, Kang. Naik. Dari tadi gue jalan tuh kayak maksudnya sekali nyobain itu ngerasa nggak enak kan Kak, nggak nyaman. Gue jadi rumah itu susu. Alah. Jangan ada yang kabur dulu ya, si Gani.
Duduk aja deh kita. Ya, duduk ya. Iya, jadi tadi tiba-tiba Kang Muslim nggak tahu naik dari mana. Iya. Ini tangganya. Iya benar sih. Dia nggak lewat. Atau mungkin ada tangga lain. Dia lagi cari. Tapi nanti kita akan ngobrol sama Kang Muslimnya. Tapi kalau seandainya dia naik dari bawah kan kedengeran ya gerak segera. Iya benar. Aku dari atas aku tadi. bisa aku bisa Bisa lihat, tapi lihat. aku Nggak nggak lihat lihat. ada orang Nggak nggak ada lihat. tadi. Aku udah tahu di atas baru tahu. Kalau dari mata anak indigo itu ada apa Cis di situ Cis? Aku nggak lihat penunggu si pohon ini, tapi yang aku yakin ini penunggu dari atas, ruang atas. Karena dari tadi tuh cuma ngerasa kayak masing-masing dari kita tuh badannya udah kayak di yang gue mau yang ini, gue mau yang itu gitu. Iya, Kayak dari dicap-cip-cip. tadi tuh Iya, udah ditunjuk. badan tuh panas banget tadi tuh. Ini bau gosong. Iya, bau gosongnya. Pocong. Enggak bau gosong, ini beneran Bau nggak alkohol. sih. Ini Aku bau nyium pocong. banget. Ini bau Apa? pocong. Ini bau pocong. Aku takut. Iya. Bau pocong. Kalau gosong-gosong ini. Apa itu? Ini bau pocong kan di? Serius. Gosong Sumpah bau gosong. kain, Enggak kayak kabel. kabel. Kayak kabel Coba cek gosong gitu. Kebakar. Kabel kebakar. Ini aman nggak? Aman nggak? Ini aman. Sini. Kecuali kecium banget kan, bukan aku doang. Cium. Oh iya. Kalau bau itu bau apa? Hilang. Ini masih banget nih. Masih Oh iya, masih dekat masih. banget loh. Ini masih banget. Hah? Logam. Area sana. Ada apa di? Kayaknya dari Pocong deh. di sini. Harusnya kalau kayak gini pocong. Hilang. Agresif ya. Ini kita masih podcast sebelum penelusuran ya, Beb. Belum. Just. Ya Allah, ini aja udah babak belur gimana ya? Kayak aku udah kena mental duluan deh. Tuh kan bener. Nah, Aku belum penelusuran, tiba-tiba udah ada yang kesurupan Udah di satu atas. frekuensi. Udah ada yang manjat pohon. aku aja belum selesai cerita. Cerita tentang hantu Nancy Versi tapi versi sekolah. sekolahmu. Iya. Jadi ini dilanjutin. Lanjut. Nanti yang Kang Muslim kita tanya ke Kang Muslim ya. Sambil Kang Muslim istirahat dulu. Jadi di sekolahku itu dia menusuk matanya pakai aku nggak tahu ya pensil atau pulpen. Tapi yang diraut berarti pensil ya yang raut. Pensil, Ingat nggak pensil. sih dulu tuh ada untuk ngerautnya Iya, tuh yang mesin gitu. Iya, ada. Bukan mesin yang diputar, yang Iya, gede. iya itu yang bawahnya kita buang gitu. Ada juga yang warna-warni. Iya. Ada yang hijau, kuning, Iya, bener. yang kecil kan? Iya. Iya, benar. Oh, berarti pensil. Nah, terus dia melukai tangannya dan nusuk-nusuk badannya tuh pakai jangka. Astagfirullahaladzim. Nah, itu di toilet dan sampai waktu aku sekolah itu toiletnya ditutup, Kak. Bener-bener ditutup, gak ada yang boleh. Kita nanya sama guru tuh, mereka gak ada yang mau jawab. Sampai akhirnya ada salah satu temen tuh yang kesurupan. Jadi aku ekskul futsal. Ada yang teriak. Ada yang Cewek. teriak perempuan kenceng banget. Berarti Iya. dia deket. Ada perempuan. Kalau jauh dekat, kalau dekat jauh. Itu ada cewek MOP. Iya. Ada yang teriak lagi. Iya. Aku udah nyesek loh ini. Bau itu lagi. Iya, udah gak apa-apa, mereka lagi rame. Terus sis, Aku habis ekskul futsal. Mau ganti baju gitu kan sama teman-teman, terus temenku tuh pada kayak yang buru-buru, mereka udah nutup pintu duluan. Nah, aku tuh ngide aja, yaudah aku ganti bajunya jadi karena aku teater, samping teater itu ada ruang perpus gitu, ada yang kecilnya, sama di belakang itu nggak ada CCTV. Aku udah tahu banget, hafal, karena kita sering ganti baju di situ. Aku beraniin lah ganti baju di situ. Pas lagi di situ tiba-tiba tuh aku ngelihat laki-laki minta tolong buat dicabut ininya apa pensilnya, tapi Frisly tahu itu hantu. Nah, dia masuklah ke badannya temenku, ngamuk-ngamuk sampai akhirnya cerita ternyata kuburannya itu ada di sekitar deket situ. Jadi sampai akhirnya udah kebongkar baru dipindahin. Nah, cuma sampai sekarang itu makhluk tuh masih ada sampai sekarang. Jadi Kayak belum katanya tenang itu gitu tuh ya. iya, itu tuh udah jadi hantu legendnya sekitar sana. Ada namanya juga nggak boleh disebut karena kalau kita lewat
lewat toilet itu katanya nggak boleh melongo ngeliat kayak kan namanya kita anak sekolah masih kepo Penasaran, dong iya penasaran. itu tuh nggak boleh melongo kalau melongonya udah lebih dari 2 kali itu dia bakal ngikutin kita karena memang dia itu nggak ketahuan meninggal bukan pada saat itu juga di ketahuan mayatnya di situ gitu loh kak sampai sekarang. Ini aku lurusin juga kalau nanti mungkin ada yang kepo sampai nyari sekolah SMP-nya Cicis di mana? SMP. SMA, SD. Iya sekolah aku bukan Pokoknya SD. SD, SMP atau SMA Iya. tempat Cicis yang ceritakan itu bukan berarti lokasinya angker, tapi mungkin bisa jadi jin yang menyerupai ya. itu Dan jin belum yang tentu cerita. kalau kalian kesana kalian ketemu sama mereka atau mau uji nyali, yang ada malah ketemu sama yang aneh-aneh gitu ya. Aku juga dengarnya dari dulu gitu penjaga sekolahnya. Jadi dari sebelum sekolahku itu ada sebenarnya. Jadi buah bibir lah Jadi ya. iya udah jadi omongan aja gitu. Kalau Kenta gimana Ken? Ini aku waktu SD kelas 5. Waktu itu aku apa ya bahasa Indonesianya? Vito kita gakko じゃなくて学校のみんなでここに泊まりましょうみたいな。 kayak reoni. Jadi kita teman sekolah kita menginap di sini samping danau. Tapi danau itu gak boleh kasih kaki. Kenapa? Tarik katanya. Kalau tidur tarik. Oh. Kaki kita tidak boleh ke danau Iya, itu jadi nurunin ini- kaki di air tuh nggak boleh Iya, karena jadi akan ditarik. harus kepalanya yang hadap ke sana. Iya, hadap ke sana. Aku suka bercanda kan. Jadi aku berani. Jadi aku tidurnya gini aja ya. Apa ulang berani? Iya, waktu itu masih SD, kelas SD. Aku berani gini. Terus aku tidur jam 12, jam 1. Katanya ya, aku gak ingat. Aku bilang sakit. Aku lari samping tempat tidur. Lari sakit. Terus aku lompat ke tempat tidur. Sakit lagi sakit. Tapi kamu nggak sadar. Iya guys, aku sadarnya Pas diceritakan. Iya, gurunya ada di sini. Hei, kamu ngapain? Hei, aman. Aku bangunin, aku baru sadar. Hah, ada apa? Kerasukan. Iya. Badannya masih ada tapi seperti Kaget merasakan rasanya. Iya. dan dibawa ke ceritanya gitu ya. Oke. Belum tahu aku kenapa nggak tahu, tapi Tapi ada cerita sebelumnya nggak di sekolahnya Kenta? Itu kenapa dia suka banget tarik kaki gitu loh. Iya. itu ya katanya danau itu pernah meninggal, pernah apa? Oboredu bahasa Indonesia. Kepleset. Ada yang Kepleset di situ, situ. meninggal. Iya, waktu itu jadi ini main-main di sini. Main-main di danau. Iya. Udah jatuh di Iya, danau, udah tenggelam. jatuh di sini. Katanya jatuh dari kaki. Oh, Kepleset. dia Iya. kakinya jatuh duluan. Jatuh duluan. Terus kalau biasa kan orang-orang kejebur gitu kan, mungkin dia sama teman-temannya terus minta tolong sama temennya megang kakinya. Iya. Orangnya nggak mau nolong terus dikejar gitu kan. Ih. Serem kan? Seuzon aja pemikirannya ya Allah. Just menciptakan cerita. Oh, Itu dia mungkin urban legend dari kita masing-masing. Teman-teman di rumah juga pasti punya ceritanya. Setiap sekolah punya ceritanya masing-masing, benar atau tidak, percaya nggak percaya itu tinggal kita ke pribadi masing-masing. Benar. Dan kalau mengenai percaya atau enggak, balik lagi aku pengen ngebahas tentang arti mimpi. Kadang mimpi tuh bisa Buka pintu. Ada yang buka pintu. Ngek. engsel, Iya. suara engsel. Iya, kayak bangku digeser gitu. Heeh. nggak dengar. Banyak banget yang nunjukinnya di sini ya. Allah. Ini banget kayaknya Makanya aku bingung. tempatnya tuh. Aku kenapa nggak liatin gini? Aku aja, kamu capek. Gini, Ces, kalau misalkan Inces nanya kenapa sih di sini banyak yang nampakin? Sebenarnya dimanapun itu pasti banyak yang nampakin, bisa juga banyak yang nampakin. Iya. Nah, kenapa hari ini ketika syuting suaranya bisa kedengaran karena mikrofon ini sudah dibaca-bacain lah sebelumnya untuk bisa menarik perhatian mereka. Dan yang kedua juga biasanya jin itu kan menyerap energi. Iya. Nah sekarang semua orang yang ada di sini itu Iya, apa itu? Astagfirullahaladzim. Apaan? Ada apa? Apaan sih? Ada apa?
Allahu Akbar. God. Jalan, Mak. Jalan, Mak. Maksudnya malah Nih, tuh. Jalan. Sumpah dia jalan. Nggak tahu. enggak. Aku lihat, Mak. Aku lihat. Putih. Kamu Putih lihat rambutnya nggak? panjang. Lihat nggak, Ces? Ngeliat putih, lumayan tinggi, rambutnya panjang. Tapi tinggi. Segini nih. Iya. Segini kali ini. Tinggi banget. Ngeliat dari depan nggak? Dari Tinggi belakang banget. dong. Iya kan? Iya kan? Yuk. Ngeliat dari belakang jangan. Tapi takut juga gue. Kemana ke sana? Ntar. Angkol kesana. Angkol sendiri. Ada yang, Mak, kalau nggak ada yang ngecek dong, Mak, tolong, Mak. Orang lain aja. Jelas banget. Aku lihat. Aku nggak lihat. Aku lihat. Di mana? Di mana di lantai 2? Ada yang nemenin dong? Ke bawah. Ada yang nemenin? Satu aja. Kita tetap di sini, bahas di sini. Lihat tadi jalan Asli. belakang. Asli, gue lihat. Real. Nah, aku mau nerusin penjelasan yang tadi, Ces. Kenapa pada saat syuting ini kita tuh bisa merasakan banget energi dari mereka, karena mereka kan narik apa yang ada di diri kita nih. Nah, kita semua itu lagi fokus sama satu pikiran yang sama, hantu. Jadi mereka tuh kayak dapat energi gitu ya, Cis? Betul, energi mereka jauh lebih besar, terus mereka menjadi bentuk gitu. Ya. Gitu. Are you okay, Kak Vito? Merinding dari Kayak tadi. nggak Minum dulu, tenang, minum kenapa ngelihat apa? Nggak apa-apa Iya diomongin tadi aja. ngeliat bayangan dari tadi di sini. Selain itu ya, selain yang Di atas, terus di atas ini dari tadi bolak-balik terus. Makanya Tapi- aku dari tadi zikir terus. Diem. Oke. Beneran. Maksudnya Kan tadi nggak aku- pernah ngelihat. Enggak, tadi aku juga sebelumnya udah dibuka sama Tapi yang barusan tuh jelas banget aku lihat. Oh, buka ya? Udah buka tadi. udah dibuka sama Kang Yana, makanya udah Selamat ya. udah mulai berasa semuanya. Terus juga badan panas dari Tapi tadi. kalau aku tuh sensitif sih sebenarnya. Kebaca. Waktu kecil sorry banget Jas, tapi Aku, maaf, sebelum kamu bilang, ingat dulu. Boleh nggak kita cerita apa yang kita lihat di Incas gimana? Jangan. enggak, bukan yang jagain. Tapi yang pengalaman dulunya? Oh, apa ini? Wow, ada suara Suara cowok. gitu. Nggak pakai, aku nggak pakai. Gak dengar. Tadi ada suara. Kedengar lagi. ada. Sumpah. Ini Hari kayak ini aku lagi mikirin Diko makin ya. malam makin agak berat dada ya. Hmm. Kayak agak nyesek ya. Terus tadi Cicis mau bilang apa? Bukan yang jagain tapi waktu kecil Pas tadi kita salaman dapat gambaran waktu kecil itu Incis emang sorry tapi gampang sakit ya. Aku dulu. Iya, waktu dulu. Iya, gampang benar. sakit. Terus pernah dibersihin ya atau kayak dipagerin Kayak sama saudara atau kayak diselamatin gitu sih. sama saudara. Iya, sama keluarga. Oh, oke. Karena keturunan keluarganya kuat banget, jadi yang jagainnya memang aman. Tapi sebenarnya kalau misalnya tidak dibersihin yang dulu waktu kecil, mungkin Incis kayak aku bisa melihat. makanya ketika dibersihin Soalnya, iya. diganti nama jadi Nabati. Beda. Oh, kirain dulu namanya. Kan namanya Enggak. Cas Nabati. Tapi aku ada pengalaman juga loh. Jadi dulu aku punya Gimana pengalamannya, Cas? pengalaman juga loh. Iya. Biar penekanannya oke gitu kan. Jadi dulu aku tuh kayak punya adik ya. Jadi aku 4 bersaudara semuanya. Nah, adik aku yang kedua ini dia masih bayi gitu. Nah tiap malam itu rumahku kan depannya tuh kaca gede gitu, semuanya kaca itu baru buka pintu. Jadi kalau misalkan malam itu adikku tuh sering nangis. Nah aku tuh juga nggak tahu kenapa dia nangis terus. Padahal susunya cukup, baru disusuin juga sama mama aku gitu kan. Nah almarhum adik aku itu tiap malam nangisnya. Tapi nah begitu pas yang paling gongnya itu, mama aku tuh ngelihat kayak ada nenek-nenek nari-nari gitu di depan kaca gitu kan, nari-nari gitu. Nah sampai akhirnya ini aku wallahu alam ya, nggak tahu kenapa, maksudnya apa penyebabnya nggak tahu. Tapi mama aku sempat cerita kayak begitu. Terus apa namanya nggak lama kemudian adikku tuh meninggal, masih bayi. Nah apa namanya ternyata itu tuh sebenarnya tuh kayak tanya, kata mama aku tuh sebenarnya ngincer aku gitu kan. Cuman kenanya ke adikku yang bayi gitu, karena kata kakek aku, karena aku tuh sering dikasih tahu sama kakekku ya. Aku nggak ngerti ya itu maksudnya kayak
kayak peringatan buat aku supaya aku nggak ringan tangan sama orang apa gimana gitu, apa nakut-nakutin. Jadi aku tuh kata-kata begitu waktu aku mau apa namanya dari Cianjur ke mau kuliah lah ke Bandung, kan jauh tuh udah nggak perhatiin sama kakek nenek aku. Terus kakek aku bilang, pokoknya nanti kalau misalkan sama orang jangan ringan tangan ya, katanya gitu. Maksudnya ringan tangan? Maksudnya jangan gampang mukul orang gitu, maksudnya kayak gampang, karena tangan kamu tuh maksudnya nggak ngerti ada isinya apa gimana gitu ya kan. Tapi kalau orang yang kena tuh bisa sakit parah Iya. atau meninggal parah. Aku juga nggak ngerti, soalnya kakek aku tuh tahunya waktu itu dia sempat coba pijitin dong katanya gitu. Setelah itu kayak aku tuh kadang-kadang kan kalau ada suara apa tuh ya Ada. Iya. Enggak, handphone. Ada suara bayi soalnya. Nggak, tapi tadi ada ngeyel gitu. Iya, Kayak ada ada. buka pintu, suara buka pintu. Oh, suara pintu nggak denger. terus apa namanya nggak tahu deh ada apanya gitu, makanya kakek kosong kamu yang jaganya maksudnya kuat gitu kan, jadi gitu kan, alhamdulillah. Makanya aku nggak pernah mukul orang, terus nggak berantem gitu. Saya mau cobain Uncle Jordi. Kenapa pegang tangan? Dipijit sedikit aja. Dipijit. Berasa sakit. Kayak dalam nggak gitu? Kayak nusuk gitu ya. Yes. Gitu. Oke, berarti yang mungkin yang jadi ini itu menetapnya di tangan. Karena kan beda-beda kalau misalnya orang yang jagain. Nggak. Gitu. Tadi lagi mau bahas mengenai mimpi. Hmm. Ada yang bilang juga mimpi itu bunga tidur. Ada yang bilang mimpi itu pertanda. Benar. Ada yang bilang juga mimpi itu kesemsem. Apa yang kita pikirin sebelum tidur sampai akhirnya kebawaan. Yes. Buat aku sebenarnya semuanya aku percaya. Karena kadang bisa jadi memang cuma karena kita memikirkan sesuatu, bisa jadi menjadi pertanda, bisa jadi ya memang bunga tidur aja. Iya. Yang paling serem itu adalah ketika akhirnya kalau teman-teman pernah nonton Inception, Iya, yang mimpi di dalam mimpi di dalam mimpi di dalam mimpi, Dalam banget ya. Leonardo DiCaprio ya yang mainnya? Iya, Leonardo DiCaprio. Aku pernah sampai 4. Hah? Wow. Sampai 4. Jadi mimpi dalam mimpi. Jadi mimpinya itu, nah kalau disuruh ceritain rinci itu nggak pintar gitu ngomongnya kayak, tapi ada di kepalaku. Aku bilang aku teleponan sama mama. Jadi ini serem banget. Pokoknya yang aku ingat adalah aku punya rumah di dalam mimpi. Wow. Ketika aku ngobrol sama mamanya Cicis, kata mamanya Cicis, "Mih, aku pengen telepon cerita dong." "Kenapa nak?" kata dia gitu. "Aku kok Ada yang gitu. nafas kalian kali." Bukan, nggak mungkin kalau napas. Tadi pas banget ada kelelawar juga. Kayak denger. Kenapa nak? Semakin malam semakin terasa berat, dada pun semakin sesak. Jess, mereka tuh suka tau kalau dinyanyiin. Jujur, nyesel deh gue nyanyi jadi. Mereka bisa niru gitu. Terus udah gitu pas aku bilang Jangan dong. Ada yang nyanyi ya? pas aku bilang sama mama, "Nih, aku ada rumahnya tinggi, warnanya putih di atas bukit, ada pilarnya ya nak." "Iya Mi, depannya sungai." Mami cuma bilang, "Kamu kayak nggak tahu, Mami merinding," kata dia gitu. "Mami semalam juga ketemu itu, terus Mami lihat ada kamu di depan rumahnya." Nah, aku baru sadar ternyata ketika aku lagi malam-malam nih, kalau lagi mimpi jalan-jalan, kan aku sering bilang kan, "Cis, aku mimpi ketemu A, ketemu B, ketemu C, ketemu D." Kalau aku mau kembali ke alam sadarku, pasti aku masuk ke rumah itu. Pasti. Jadi bayangin kayak di film Insidious, kalau kita mau masuk ke dunia lain tuh ada pintu merah. Iya, Itu pintu. pintunya untuk Nah, tapi ini kalau ini aku ingat banget bentuk rumahnya kayak gimana, dan selalu rumah itu. Sampai akhirnya aku lagi mimpi A, terus pas mau bangun, aku pikir udah di rumah, keluar rumah ternyata di rumah itu. Akhirnya aku lari lagi, aku mau balik ke rumah, nyampe di depan rumah itu lagi. Set, bangun lagi. Ini tahap ketiga. Pas terakhir, aku bilang lagi, "Ini rumah siapa ya? Kok ada rumah putih gede banget, bagus." Tiba-tiba di sebelahku ada bapak-bapak ngomong gini, "Mas, ini kan rumahnya Mas.
rumahmu sudah lunas. Kapanpun kamu bisa tinggal di sini. Aku merinding. Wow. Nah, nggak lama tiba-tiba kayak masuk ke dalam rumah, baru aku nyampe di bumi gitu, ibaratnya baru nyampe di alam sadarnya. Sampai sekarang pun aku nggak pernah tahu itu tanda, atau mungkin kesemsem punya rumah gede tinggi gitu ya. Atau mungkin ya cuma bunga tidur. Nggak tahu kalau teman-teman ada pengalaman. Just itu. Kalau aku ada, Apa? waktu itu sebenarnya agak serem juga. Lagi jam kerja, bukan jam kerja, istirahat. Itu aku pernah kerja di J-Expo. Nah, saat itu pada istirahat tuh dalam satu ruangan itu ada banyak orang, ada beberapa orang dan karyawan juga di situ. Aku istirahat di situ juga, tidur juga jam istirahat. Pas dalam mimpi, aku ngeliat mereka lagi tidur posisi, dan itu ada aku ngeliat akunya juga di situ. Jam berapa tuh? Itu pas asar sih. Jam 3 sorean. Iya, itu kan istirahat kedua. Abis itu karena lagi milih lagi ngerekam barang gitu kan. Istirahat semuanya, pas abis asar aku ngelihat tubuh aku di situ, terus di sisi lain aku keluar, aku ngeliat beberapa banyak. Jadi kayak bukan bayang sih, jelas gitu kan, orang hitam gitu berjejer, terus di tengah-tengah terus ada yang kayak orang ya kecelakaan gitu-gitu macam-macam itu. Aku pengen di tempat itu. Iya. Aku pengen balik lagi ke Badan nggak bisa. Jadi aku keluar dikejar-kejar. Keluar dulu jalan. Ini bener dikejar-kejar, terus mau masuk lagi tubuh ke situ tuh nggak bisa. Kayak berat Akhirnya, gitu ya. Berat. Itu posisinya sama, orang-orangnya posisinya sama, nggak tahu kenapa kayak ada yang bangunin gitu. Tiba-tiba aku bangun, pas bangun posisinya sama orang-orang itu. Dan aku suruh bangun semua. Bisa dibilang itu astral traveler. Astral projection. Itu tuh apa tuh? Astral projection itu dimana tanpa kita sadari atau kita sadari, tapi kita keluar dari tubuh kita. Kita masuk ke dimensi Yang lain. karena sebenarnya antara kita sama mereka itu pintunya tipis. Kita bisa ke dimensi mereka bisa ke dimensi kita, tapi tergantung kita sadar atau tidak gitu. Nah, astral projection itu ketika dia keluar, misalnya kakak keluar dari badan, kakak bisa melihat badan kakak tidur, kakak bisa mendengar mama papa lagi ngomong apa, keluarga siapapun yang ada di sekitar kita gitu. Kalau mimpi beneran nangis gitu gimana tuh? Gimana coba? Enggak, aku tuh kadang-kadang suka beberapa kali ngalamin kayak mimpi, terus kayak ngelihat saudara meninggal lah, dapat kejadian apa gitu, tapi emang serem banget. Sampai kayak nangis kayak berat kan. Aduh, tapi pas bangun tuh bener kayak nangis gitu loh. Itu kenapa ya, Pak? Kecapean kali atau kepikiran atau kangen. Oh, Perasaan. wow. Positifnya ya. Iya. Tapi kalau negatifnya Tapi kalau mimpi serem pernah. tanda-tanda ya. Dan sesuatu yang kayaknya nyata, Mimpi serem sampai pindah aku pernah. gimana tuh? Sampai pindah tempat tidur. Jadi waktu itu aku pernah kayak ngikutin orang gitu ya kan, tapi orangnya tuh nggak tahu, tapi menurut aku ini orang tuh nggak ada gitu kan. Perasaan di kampung itu aku nggak kenal sama orang ini gitu, tapi aku tuh akrab banget di mimpi itu. Sampai tiba-tiba dia kayak ngajak aku main, terus kayak ngajak pergi gitu. Terus kata mama aku gini, jangan ikutin ya, tapi aku tetap maksa gitu. Tiba-tiba aku kayak harusnya kan tidurnya di rumahku gitu kan ya. Terus pagi-pagi tuh aku kayak tidur di tepas orang gitu loh. Pernah aku sekali pas kecil. Dipindahin. Kayak pindah gitu aja tidurnya. Tiba. Agak serem kan, coba kalau bawahnya lebih jauh lagi kan kita bisa pulang. Iya. Kan temanku juga ada tuh yang bangun-bangun kuburan. Iya. Tapi itu kayak ada. itu kayak masa sih? Awalnya aku kayak masa sih, tapi dia Tapi berani ada, sumpah-sumpahan. tapi ada, beneran. Dan ada di CCTV rumahnya tuh dia nggak keluar rumah. Gimana caranya tuh coba? Maksudnya di CCTV-nya ya kan di kamarnya tidak ada CCTV, tapi luar kamarnya ada kan, Ada, tangga apapun. ada. Itu nggak ada dia. Bangun-bangun tuh di kuburan keluarganya. Asli. Iya. Kianta pernah ada pengalaman tentang mimpi? Aku waktu menginap di rumah kakek nenek aku di Jepang ya. Neneknya mau toilet. Aku sama neneknya tempatnya sama ya. Kan sebelumnya kita gambarin dulu dong kalau rumah kakek neneknya Kianta tuh sudah modern atau bentukannya masih kayak ryokan Iya. gitu. Kayak Kalau dulu tua paling kayaknya. Hah? Kalau mau rumah nenek biasanya Jepang itu rumah tua, kayak model rumah gadang gitu sih. bukan kayak Doraemon gitu. Doraemon kan? Ya, Ryokan gitu ya. Iya. Iya kan. Jadi kita tempat tidur di neneknya mau pipis. Jadi katanya aku ikut. Terus toilet sampingnya ada junderannya. Aku katanya aku junderan Senderan. Iya, senderan gini. Aku bicara sendiri.
ke luar. Keluar. Iya. Tapi Betul. tapi tidur gitu ya. Aku gak ingat, aku tidur. Tapi neneknya mau pipis, udah pipis. Jadi neneknya mau, kamu nggak pipis? Aku mau bicara dikit lagi gitu. Terus neneknya tidur sendiri. Aku waktu itu masih musim dingin, jadi dingin banget kan. Jadi aku bangun. Aku ngapain di sini? Terus aku tidur Itu lagi kayak gitu. Sleepwalking. Ya, paralyzed gitu nggak sih? Sleepwalking. Berarti itu yang bisa dikatakan sleepwalking. Nah, kalau kita ngomong sleepwalking, teman-teman pernah nonton ini kan apa? Paranormal Activity. Udah, Paranormal Activity. Itu ya. kan tanda-tanda yang diberikan sama mereka awalnya dari sleepwalking dulu. Ya. Ya, tiba-tiba jalan mengarah ke satu titik di mana titik tersebut adalah sumber keluar masuknya si makhluk tersebut sampai akhirnya lama-lama bisa ketarik. Nah, pertanyaanku, kalau yang narik-narik itu berarti memang mereka tuh bisa punya power segitunya ya, Cis, untuk mindahin kita. Ini mindahin wujud ya kan Iya. banyak cerita tiba-tiba ada dalam bedug, ada di kuburan. Dalam Di bedug bedug. ada Dalam bedug. Di dalam bedug Dimasukin. yang biasanya dipindahin katanya sama Biar sholat ya. iya katanya orang-orang pada sholat dia tidur di Tidur. musola gitu dipindahin ke Iya, dalam iya. bedug. Itu banyak banget ceritanya. Banyak banget. Itu di kampung-kampung sering terjadi. Bau alkohol. Ada yang pakai hand sanitizer. Gak tahu, aku nanya maksudnya. Bau. Di dalam ada lampu tadi kayak apa ya? Oh, center. Oh, lagi ngecek. Iya. Memang mereka sekuat itu. Kalau yang mampu untuk memindahkan artinya dia jin. Mhm. Sama aja kayak kita kerja sih, pasti ada itu kan tingkatannya. Direktur, terus apalagi bawahannya. Nah, mereka juga punya kedudukan. Jadi nggak semua mereka itu kayak di film horor. Nggak semua mereka yang kita temuin itu akan membunuh kita atau ngenyek kita atau nyentuh kita, itu nggak semuanya. Tapi kalau dia sampai mampu untuk menyentuh kita, artinya dia itu jin yang memang sudah dipercayai keberadaannya. Makanya dia punya kekuatan lebih gitu untuk menunjukkan keberadaan dia. Pernah ada pengalaman ditarik, diseret, ditowel, dicakar nggak? Pernah Kalau aku ditindiin sih pas lagi tidur. ketindihan, Iya. Arep-arep. Itu jelas Aku banget. sering Itu banget jelas itu. banget itu. erep-erepan. Harap itu sebenarnya apa sih? Apa kita kecapean atau kayak emang ada? Tapi aku waktu itu aku kan sering harap makanya aku tuh nggak pernah. Aku tuh sampai sekarang ya, aku tuh jarang banget kalau misalnya lagi kayak santai-santai tidur di kasur gitu. Aku jarang banget. Aku tuh lebih nyaman tidur kayak di lantai. Jadi aku tuh si kasurnya aku taruh di lantai. Jadi kalau tinggi tuh aku selalu kayak kena arap-arap. Iya. Dan awalnya aku tuh arap-arap aku sempat Google kan bahwa itu kecapean apa gimana gitu kan, apa mungkin kita lagi ngapain atau lagi lelah banget tubuhnya gitu kan. Nah, tapi waktu itu tiba-tiba aku pernah waktu itu aku di Kebon Jeruk tinggalnya. Terus kayak apa sih? Terus kalau arap-arap kayak aduh berat pengen lihat apa iya, gitu, sesek gitu kan. Mau ngomong susah, mau gerak susah gitu ya kan. Nah, pas aku lihat, aku juga dua kali lihat tuh. Yang pertama, itu kayak makhluk tinggi gitu, gede sampai ke situ terus badannya bulu semua. Nah, kalau yang nggak tahu itu apa. Terus kalau yang kedua itu aku kayak ngelihat anak kecil. Satu perempuan, rambutnya pendek tapi kulitnya kayak nanas gitu semuanya. Semuanya kayak nanas gitu. Kalau yang satu matanya 3, cowok botak gitu. Matanya 3 tuh berarti ada 3. satu mata di sini. Yes, di tengah. Sampai aku tuh Google ini antara beneran sih, kalau di Google kan beda lagi artinya. Tapi aku ngelihat bahwa ini kayak nyata, kayak beneran loh gitu. Kalau yang mungkin aku bisa tambahin pengalamanku sama Arab-Arab ya, sebelum ke cerita yang lain. Arab-Arab tuh biasanya terjadi kalau kita tidur terlentang. Dimana katanya kalau orang yang nggak mau kena pelet, santet dan lain-lain, tidurnya nggak boleh terlentang, nyamping. Nyampingnya. Karena katanya dukun atau makhluk atau kiriman tuh masuknya nyamping gini katanya Cis. Jadi waktu itu aku pernah ngobrol sama orang pintar, Mas tidurnya jangan telentang dulu ya. Aku bercanda, telentang, ya mati dong kalau nelentang. Ih mas, Nelentang. iya nelentang. Itu nelentang. Iya. Terus kata si orangnya kayak saya ngomong bener. Nggak berapa lama aku arep-arep. Karena
tidurnya tuh kayak kan orang kan chill aja gitu ya kalau tidur kayak gitu buka tangan. Bener Arab kayak kebangun susah. Tapi selama tidur nyamping ya udah aman sentausa. Iya, tapi kalau di muslim kan juga gitu kan, disunahkan misalnya kalau tidur tuh kayak madep kanan gitu sampai tangannya gitu kayak sunnah rasul gitu. Iya. Iya, ada sih itu. Ya itu dia mungkin ya. Benar. Vito pengalaman tentang Ya itu kalau aku jelas banget, dia duduk di atas gitu ngeledekin kayak bocah botak hitam jelas gini. Bener Aku kan? Bener jelas ngelihat gini nih, ngedip-ngedip gak bisa melek. Tapi kayak ngomong sendiri, aduh ini gimana ya cara ngilanginnya ya? Begitu. Iya. Dalam hati, aduh udah baca deh, coba dibaca. Pas baca itu jelas banget langsung ngelihat dikit masih joget-joget gini-gini. Iya, bener. Aku juga begitu. Kayak aku 2 orang. botak hitam. Bener-bener Kayak nggak- nyari-nyari di badan gitu ya. Terus Nari-nari kayak badan, gue mau bangun, ntar lu baca ayat Tuyul gitu gabut kali itu. kayaknya. tuyul gabut nggak tuh? Tapi Bener bener-bener dong. Tuyul kena pengurangan pegawai. Enggak, maksudnya Dari dukun. tuyul itu biasa ada tugasnya. Kalau misalnya sampai joget-joget ya tuyul gabut. dan itu aku tidur kan ada bed tangga itu loh, yang Iya. bawah. Nah itu aku tidur di atas. Iya, makanya aku sampai sekarang tidur aku selalu si kasurnya aku stop di Nyatu, bawah. iya, nyatu sama Sama lantai, ya. lantai. Nggak bisa aku kalau tinggian. Kalau Kenta, Aku Beda lagi nih versi rep-repnya. iya, aku tidur. Kenapa sih? Kayak ada sesuatu gitu nggak sih di? Kenapa sih? Kenapa? Apa? Sumpah. Lihat putih. Lagi. Iya. Takut. terus Ken? Aku tidur kan. Aku tiba-tiba tapi aku ngomong hati dulu ya. Stop. Ternyata aku awalnya hati tapi ngomong Kehujan. sendiri. Iya, tapi aku gak mengerti. Tapi nggak bisa stop. Iya. Apa tuh? Itu sih kayak suara berisik gitu ya. Suara botol dilempar. Kalau suara berisik, ada satu riset yang belum aku bacain. Aduh, kalau ngantuk terus. Jadi Nyaman. di pegangan sini. Di yang paling menyeramkan menurut warga sekitar, katanya di lantai 2 itu ada tempat praktek siswa atau workshop, mungkin lab kali maksudnya ya, Lap. Yang- Iya. yang seakan-akan sering ada aktivitas di malam hari, dan itu sudah sering terjadi baik malam maupun siang setelah lokasi ini kosong. Lah, berarti kuat banget dong kalau sampai siang. Nanti kita coba samperin lokasinya, kita lihat di sana ya. Ah, Iya, katanya nanti Inces masuk sana megang kamera sendiri kan? jangan sayang. Nanti aku takut. Ya udah berdua tapi sama Marsha. Jangan. Aduh, ntar udah ikut lagi. Jangan, say. Aduh. Ada tok dulu Iya, tuh. itu ada suara buka pintu. Mungkin yang di lab itu barusan. Buka Iya pintu loh. lab kayaknya. Tek. Iya, bener-bener. Sumpah, ini kapan sih selesainya ngobrolnya? Kapan selesai? Ini aku udah Sabar, aku belum nanya ke Cicis kan. Jadi belakangan ini kasihan, anak manisnya lagi. Aku pengen tolongin tapi aku nggak tahu caranya gimana. Kenapa Jadi Cicis? Cicis udah hampir dari 3 minggu. Baru sadar, ternyata dihitungin sama Kak Jordi. Aku Aku juga gak ngitungin. sadar. Jadi anak ini udah berapa hari uring-uringan. Pengennya ngambek aja. Nggak ngambek sih, tapi aku kayak nggak ngambek sama kamu. diem. Aku Iya, lebih nyaman. bukan ngambek sama aku, tapi Iya. kayak biasa. Cicis kembali. Cicis yang aneh comeback, tau nggak? Kayak tiba-tiba aneh. Aku pengen diem, aku nggak mau ngomong. Iya. Aku kayak pengen tahu sesuatu, tapi aku diem aja. Aku juga masih bingung. Jadi kayak mungkin Cicis dapat lintasan, tapi belum jelas apa lintasannya. Dan yang baru aku ngeh, tiba-tiba dia ngechat aku 5:30 pagi. Waduh, kemana nih dia? Senin, pasar kue subuh 5:30 pagi. Ya Allah. Nggak mungkin kan? Good night kata dia gitu. Oh, baru tidur Good berarti. morning. Good morning ya kamu bilang ya. Kan sudah Wah, pagi. baru tidur nih berarti dia nih. Pas aku cek ke orang rumahnya, benar baru tidur, dan katanya memang sampai jam 8, jam 7, jam 8 baru bisa tidur. Bisa merem. Dan aneh banget, jadi sebenarnya ini nggak apa-apa kali ya aku ceritain. Kenapa sih? Kalau
teman-teman yang udah kenal aku lama tuh udah tahu, jadi aku tuh dulu sempet dikirimin. Jadi jangan kira anak indigo itu bisa membackup dirinya sendiri, nggak juga. Aku sempet dikirimin waktu itu, terus selama 1 minggu lebih 1 hari itu aku mimpi yang sama terus. Mimpi kalau aku diajak sama laki-laki, diajak buat pacaran, diajak buat masuk ke rumahnya, tapi aku nggak pernah mau ke rumah itu selalu terus-terusan. Ternyata pas dicari tahu sama mama, jadi mama sholat malam di kamarku, mama dapat gambaran kalau aku lagi nendang pohon sama nendang mobil ketutup. Kata mama, itu kamu sempet nendang. Jadi aku dulu taekwondo, anaknya emang nggak bisa diem, apa-apa tuh maunya ditendang-tendangin gitu. Wow. Sorry, emang anaknya begini gitu. Terus ternyata pas dibuka kata mama, kamu pernah nih ke rumah teman kamu cari dia tuh, ada satu pohon rindang berhadapan, terus ada satu mobil tua yang udah ditutup, itu mobil kamu tendang gitu. Dan itu jinnya marah banget, jin botak besar, kupingnya itu katanya kayak belalainya, kayak gajah gitu turun, tapi kuping manusia. Terus ketawa dan dia bilang saya akan mengambil anak ini gitu. Aduh. Ternyata pas dapat rumah temenku, mobilnya itu dibuka, mobil ambulan yang Frisly tendang, mobil ambulan yang pernah kecelakaan. Jadi mobil ambulan itu nganterin mayat dan kecelakaan, jadi dua-duanya meninggal. Supir ambulan yang mau nganterin mayat itu juga. Jadi itu ya, itu mobil udah lama banget kosong dan udah nggak kerawat. Ternyata itu yang Frisly tendang. Dan ditelaah lagi ternyata itu celah untuk ada yang nggak suka atau dukun yang ngirimin juga ke aku kena. Nah baru-baru ini dan Angkel baru negesin ke aku, ternyata 3 minggu ya, hampir 3 minggu. Jadi baru tadi pagi aku ngobrol sama Kenit sama Tian. Aku bangunin Cis, bangun sayang, udah jam 10. Iya baru bangun, kata dia gitu. Masih jawabannya. Aku bilang ngobrol deh sama orang lain. Kenapa ya? Karena pas aku cari search pertama kali Cis bilang aku mimpi buruk nggak bisa tidur, itu tanggal 17 Mei. Sekarang tanggal 2 Juni, berarti udah 15 hari. Ya pantesan aja cranky gitu, karena aku bilang kenapa ini anak Bener-bener nggak bisa tidur Kak, asli. Ya Jadi kan? mimpi buruknya tuh selalu beda mimpi, tapi selalu sama intinya. Itu selalu, bener-bener selalu sampai sekarang. Bahkan semalam kan aku tidur sama Khalifa. Aku udah tidur, tapi Khalifa gerak dikit tuh aku tahu, dan aku bisa marah sama Khalifa untuk gak boleh bangun, harus pegang aku. Biar aku ngerasain ada tangan yang megang aku. Saking gak bisa tidur. Dia bener-bener gak bisa tidur, pokoknya udah merem, udah tidur tetap gak bisa tidur karena mimpi itu. Kayak tidur ayam gitu ya. Iya, dan mimpinya tuh bener-bener buruk banget. Gak banget deh, gak pernah ada di bayangan. Jadi bangun tuh selalu nangis. Nggak apa-apa, diceritain aja, siapa tahu nanti malah muncul di sini. Banyak yang doain kan. Bisa ngobrol, malah bisa ngobrol. Kita malah pengen tahu. Oh my god. Kenapa dia datang ke mimpi terus? Dia dari Ada mana? yang kirimin gak sih? gitu. Gak tahu, maksudnya amit-amit jangan berpikir negatif. Ada yang jealous kali. Jelas gimana? Oh, enggak, biasanya sih enggak. Mungkin itu kan kadang kalau namanya kita syuting kayak gini, mungkin ya nggak sengaja. Misalnya aku ngelihat Ences ada yang ngikutin nih yang kurang baik, aku akan melepas si makhluk itu dari tubuh Ences tanpa bicara, tanpa ngomong. Nah mungkin misalnya dia tersinggung dukunnya atau marah, pasti ngincernya ke aku. Biasanya bisa gitu. jadi. Ya ampun. Kan selama ini berarti kalau dia 17 Mei udah banyak banget kita syuting horor. Ya siapapun itu bisa jadi mantan kolega, mantan teman, mantan ini atau apapun itu. Itu hebat banget loh, makasih loh, Ci. Ya nggak tahu kan. Jadi kita tidak menuduh siapapun karena ada yang nangis. Perempuan ada yang ngomong. Nangis. Ada yang Allahu Akbar. ada yang ngomong. Karena waktu Mas Ik baru gabung pun 2 kali ke sini ada Banaspati ya. Oh iya. Ada Masih Banaspati. Nanti mungkin kita main ke rumah sih, siapa tahu kamu nggak kelihatan. Biasanya kan gitu. Kalau ke aku ngirim ke aku nggak lihat. Aku belum cerita Cicis nih. lihat. Aku mau cerita Pas kemarin untuk ke rumah. ngingetin tentang rumah. Maaf banget nih kalau orang rumah nonton, tapi maaf banget ternyata selama 1 minggu terakhir ini semua orang di rumahku tuh diganggu sampai ke Mbak Mai. Mbak Mai itu orang yang paling gak pernah takut kan di rumah. Dan dia selalu bangun duluan untuk masakin kita, tidur sendiri juga di bawah. Jadi lantai 1 terus di bawahnya lagi itu kamar Mbak Mai, terus ada tangga lagi. Mbak Mai itu benar-benar digangguin katanya Kak. Tapi siapapun, bahkan temen aku yang datang tuh ngelihat.
aku juga ngeliat kok, apa jangan-jangan dari awal waktu kamu pindah rumah ada laki-laki tinggi, kata mama, kamu udah ngeliat? Udah, dari rumah kali ya, kata dia gitu. Tapi itu udah dari rumah kalau laki-laki tinggi. Tapi Tapi enggak ya kak ya, semuanya bener-bener semuanya. Jadi sampai air dimati nyalain, pintu kaca ke kamarku, pintu kaca untuk ke balkon tuh digedor-gedor. Itu siang, tapi aku tuh aku nggak pernah digangguin. Tapi semuanya digangguin, makanya aku bingung. Dan Marsha nggak ngomong apa-apa kamu jadi. kalau di rumahku malahan lagi banyak interaksi anak lari. Mungkin Zeta Zareta sama Marsha bertiga. Kayaknya pada kabur ke sana kali ya. Karena tadi kemarin Kinit sama Tian berdua bilang, Mas pengen ngomong. Ini aku baru dengar Allah Akbar. burung nggak? Astagfirullahaladzim. No, kayak Suara ketawa. iya kayak gitu. Suara burung, kipasan Bener burung, gak? bukan? Yang ngirim bisa jadi ketarik ke sini nih, pengen ngomong. Maksudnya ngirim Yang dukun ya, ya? maksudnya yang kamu, yang ada yang ke rumah kamu gitu misalkan. Jangan dong. Sumpah. Nah di rumah kemarin kayaknya sama Tian tiba-tiba ngomong gini, Mas Jo pengen ngomong, aduh pengen ngomong trauma deh. Soalnya di kantor biasa gitu pengen ngomong cabut pindah ke tempat lain. Jangan colek-colek emang adanya. Terus udah apaan sih Yan? Ken ada anak kecil lari tapi dua-duanya cewek dan berasa banget. Za sama Marsha. Nah Marsha itu biasanya nggak seusil itu tapi mungkin karena memang udah punya teman kali ya, jadi Iya kali. senior sama junior Oh bener. jadi Ada angkatannya. Iya, udah kali ya. angkatannya. Angkatannya. Kalau Marsha tuh ya tidak senyata itu, ini tuh bener-bener lari gitu. Aku sih belum pernah ngeliat apa-apa. Nah yang lihat tuh biasanya malah orang bukan kita. Nanti coba kita bahas ya. Anyway, sudah selesai podcastnya malam hari ini. Terima kasih. Kita akan istirahat sebentar. Kita akan jalan-jalan malam setelah Bagi tim ini. ya, dengar-dengar. Kita bagi tim. Oh, bagi Satu tim. Iya. Satu tim terdiri dari satu orang. Jangan dong. Dipisah. Itu bukan tim, itu namanya individual. Enggak, tim Iya. satu orang pakai GoPro, Demi apa sih? megang begini. Demi kita. Enggak. Jangan dong. Enggak, kita rame-rame, nanti kita akan keliling, kita coba cari tahu lebih dalam mengenai tempat ini, benar atau tidak mitos yang ada. Kita siap-siap sebentar, besok kita akan lanjut, dan aku juga mau ngingetin buat kalian semua, kalian bisa menyaksikan tayangan ulang Kakak Beradik Podcast Untold Story 1, Untold Story 2, Uncut Story 1 dan 2. dan Kakak Beradik Journey dari episode 1 sampai dengan episode 4, tayang ulangnya di tiket.com. Jadi langsung dapetin tiketnya dan saksikan semua episodenya ya. Kalau gitu kita berpisah untuk malam hari ini, kita lanjut besok, tetap di Kakak Beradik Podcast. Bye.